Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Akmal Alamsah dengan NPM 240661250016, Prodi PGSD 2B. Dosen pengampu Bapak Janugraha SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis buku bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konsep dasar bahasa dan sastra. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang identitas buku. Judul bukunya yaitu Bahasa Indonesia Bergerak Bersama, kelas 5 SD atau MI. Penulis buku oleh Epi Perawati dan Jul Kornoin. Bab yang dianalisis oleh saya adalah bab 4 dan bab 8. Fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahannya. Pembelajaran ini masuk dalam kajian fonologi segmental, yaitu fokus pada satu bunyi individual, vokal, dan konsonan. Juga kajian fonologi suprasegmental, yaitu berkaitan dengan pola irama dan tekanan dalam ucap. Lalu di sini ada fokus kajian. Secara tidak langsung, guru mengarahkan pembelajaran untuk fokus pada bunyi dan pelafalan nama-nama buah, di antaranya pelafalan bunyi vokal dan konsonan pada nama-nama buah. Yang pertama, contohnya buah apel, ada A, F, E, L, dibaca apel, dan seterusnya ke bawah. Lalu perbedaan bunyi mirip, misalnya P, PS, dan B, K, PS, dan G. Suku kata dan tekanan kata pada kata mangga di dalam penyebutan kata tersebut ada jeda di mang dan enggak. Lalu jambu, ada seterusnya ada alpukat. Dianjurkan suku kata pada tekanan kata dan ritme bicara. Yang selanjutnya ada morfologi, adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk kata, termasuk pembentukan kata atau imbuhan, pengulangan kata, makna, morfem, atau unit terkecil pembentukan makna, dan kelas kata, kata benda, kerja, sifat. Dalam teks ini terdapat banyak kata turunan dan kompleks yang bisa dianalisis secara morfologis. Lalu ada kajian yang dikaji terdapat pada bab 4 halaman 78. Pembelajaran ini termasuk dalam afiksas, pemajemukan, dan serapan. Prefiks berawalan yang membentuk verba atau adjektif, menyatakan makna, memiliki, atau bermental. Pembelajaran adjektifika majemuk, yaitu gabungan kata yang berfungsi sebagai kata sifat atau rendah hati. Pembentukan bentuk dasar atau serapan, yaitu kata serapan dari bahasa asing yang belum mengalami perubahan struktur. Selanjutnya ada prosa. Pada pembelajaran ini, jenis prosa yang digunakan adalah prosa naratif non-fiksi, yakni tulisan berbentuk cerita yang menceritakan kisah nyata. Dalam hal ini berupa teks biografi singkat atau teks berupa inspiratif yang mengangkat kisah nyata tokoh atau Nadia Hersa Ursula Permana dari latar belakang hingga pencapaian hidupnya. Fokus kajiannya terdapat pada bab 4 halaman 78. Jenis prosa naratif non-fiksi, karena isi teks menceritakan kisah nyata seorang tokoh Nadia Hersa Ursula Permana dari awal perjuangannya sebagai pedagang asongan hingga menjadi pemilik perusahaan, termasuk dalam teks inspiratif atau teks biografi singkat. Fokus kajian pada pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama ada struktur teks naratif. Orientasi, yaitu perkenalan tokoh dan latar belakang. Nadia suka susu, ingin mengenakan susu kemasan. Yang kedua ada komplikasi, yaitu perjuangan Nadia memulai bisnis bersama teman-temannya. Yang ketiga ada resolusi, yaitu Nadia berhasil sukses perusahaannya berkembang. Yang keempat ada koda, sikap Nadia yang tetap rendah hati meski sukses. Yang selanjutnya ada nilai karakter dalam teks, kerja keras, mental baja, tanggung jawab, kemandirian, dan rendah hati.
Ini bisa dikaitkan dalam pembelajaran nilai moral dan karakter. Yang terakhir ada keterampilan membaca, meningkatkan pemahaman membaca, menyimpulkan isi teks, dan mengidentifikasi pesan moral dari cerita tersebut. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, susunan, dan hubungan antar kata dalam kalimat. Pembelajaran ini termasuk dalam struktur kalimat. Dalam sintaksis umumnya terdiri dari unsur subjek dalam memakai kata S, predikat memakai P, objek memakai O, dan keterangan memakai K. Adapun fokus kajiannya terdapat pada bab 5 halaman 82, bab 4 halaman 82, struktur kalimat. Contoh kalimat: pada mulanya Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu karena segudang manfaatnya bagi kesehatan. Kalimat ini merupakan kalimat kompleks dengan klausa utama dan klausa bawahan. Sebab karena unsur S, P, O, dan K terlihat jelas, yaitu Nadia Hersa Ursula Permana memakai huruf S, hanya seorang gadis yang menyukai P, susu karena segudang manfaatnya O. Yang kedua, ada klausa bertingkat. Kalimat seperti setelah remaja dia mulai menjajaki bisnis susu kemasan mengandung klausa waktu, atau setelah remaja tambah klausa utama. Yang ketiga, fungsi kalimat dalam paragraf kalimat pertama sebagai pengantar latar belakang tokoh, kalimat selanjutnya sebagai pengembangan dari ide pokok. Yang keempat, jenis klausa berdasarkan kata negatif. Pada kalimat Nadia Hersa Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu merupakan jenis klausa positif karena menyatakan sesuatu secara afirmatif atau mengiyakan, tidak mengandung negasi atau penyangkalan. Yang kelima, jenis klausa verba. Pada kalimat sebelumnya, yaitu Nadia Ursula Permana hanya seorang gadis yang menyukai susu, terdapat kata kerja yakni kata menyukai. Jenis klausa berdasarkan kelas pada unsur predikat termasuk klausa verba atau kata kerja karena di dalamnya ada kata menyukai di mana itu adalah kata kerja. Selanjutnya ada wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Sebagai satuan bahasa yang lengkap, maka dalam wacana itu terdapat sebuah konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh. Adapun fokus kajian, pertama, penggunaan bahasa dalam konteks interaksi atau wawancara. Aktivitas diskusi dan tanya jawab atau wawancara yang menurut penggunaan bahasa dalam konteks nyata, bahasa digunakan untuk tujuan komunikatif, yaitu menggali informasi dari narasumber. Yang kedua, urutan pertama dalam wawancara seperti apa jenis usaha yang dijalankan, kapan memulai usaha, mengapa memilih usaha ini, menunjukkan hubungan antar pertanyaan yang logis dan saling terkait untuk menunjukkan koherensi wacana. Yang ketiga, dalam praktik wawancara, siswa belajar menyusun wacana lisan terstruktur yang terdiri dari pembukaan, pertanyaan inti, dan penutup. Ini adalah bentuk struktur wacana interaksional. Yang selanjutnya ada sosiolinguistik, adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, termasuk bagaimana variasi bahasa dipengaruhi oleh konteks sosial, latar belakang pembicara, status sosial, usia, dan situasi komunikasi. Pembelajaran ini termasuk dalam fokus kajian terdapat pada bab 4 halaman 87 sampai 90 yang berfokus kajiannya yaitu yang pertama, ragam bahasa berdasarkan situasi formal percakapan menggunakan bahasa baku dan sopan karena dilakukan dalam konteks formal atau wawancara sekolah. Contoh, selamat pagi, karena saya mendapat tugas dari sekolah untuk mewawancarai pilihan kata dan gaya bahasa berdasarkan status sosial. Penggunaan kata sapaan K menunjukkan adanya hierarki usia dan kesopanan. Pewawancara menunjukkan
sikap hormat kepada orang yang lebih tua, dan memiliki posisi sebagai narasumber yang dihormati. Yang ketiga, fungsi bahasa dalam interaksi sosial. Bahasa berfungsi untuk pertama menyapa, kayak misalkan selamat pagi. Yang kedua, mengungkapkan maksud, fungsi direktif, saya ingin mewawancarai. Yang ketiga, memberi informasi, fungsi referensial, saya memulai usaha tahun 2016. Yang selanjutnya ada psikolinguistik, adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bahasa dipahami dan diproduksi oleh otak, hubungan antara bahasa, pikiran, emosi, dan fungsi kognitif, proses mental saat berbicara, menulis, mendengar, atau membaca. Adapun fokus kajian terdapat pada bab 6 halaman 172 bab 8 yang berfokus pada kajiannya itu produksi bahasa ekspresif. Siswa menyusun kalimat untuk mengekspresikan pengalaman pribadi secara verbal atau tulisan, relasi emosi bahasa, perasaan sedih, takut, malu, dan lain-lain diungkapkan melalui struktur bahasa sederhana, pemrosesan internal dan eksternal bahasa, mengingat pengalaman internal, menyusun kalimat verbal atau output. Penggunaan bahasa dalam konteks sosial, empati, berkaitan dengan perkembangan sosiopragmatik siswa yang memahami interaksi sosial. Yang terakhir yaitu ada pragmatik, adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna ujaran berdasarkan konteks penggunaan, termasuk maksud pembicara, implikatur, dan tindak tutur dalam situasi nyata. Adapun fokus kajian terdapat pada bab 4 halaman 95-96 yang berfokus kajiannya yaitu tindak tutur speech aids. Ketika siswa menulis jurnal dan refleksi, mereka menyatakan, menjelaskan, menilai, dan menyimpulkan. Kalimat seperti 5 fakta tentang tokoh-tokoh. Hal yang menginspirasi dari tokoh-tokoh adalah bentuk tindak tutur representatif, mengungkap fakta dan pandangan. Maksud komunikatif jurnal bukan sekedar menulis informasi, tapi bertujuan menyampaikan pemahaman dan respon pribadi terhadap tokoh, dan implikatur dan referensi saat siswa menuliskan hal-hal yang menginspirasi, dan tokoh-tokoh itu mengandung penafsiran pribadi atas nilai tokoh berdasarkan konteks bacaan yang tidak eksplisit dinyatakan. Mungkin ini cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dan bacaan yang kurang maksimal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.